Pak Jeki untuk yang sudah memimpin kita di dalam doa. Ya, Bapak Ibu, di pertemuan kemarin, minggu kemarin kita sudah belajar tentang huruf-huruf Ibrani, dan di dalam grup WA juga Bu Ayu sudah mengirimkan lembar latihan untuk Bapak Ibu latihan di rumah, dan eh, buku dalam bentuk PDF untuk Bapak Ibu bisa membacanya. Saya berharap Bapak Ibu semua juga sudah mulai belajar, sehingga belajar menulis dan membaca bahasa Ibrani. Jadi kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada pada pagi hari ini, yang masih tetap akan diampu oleh Bapak dosen kita, Bapak Erikson. Waktu selanjutnya saya persilakan ke Bapak Erikson untuk penyampaian materi kita. Perkuliahan kita satu setengah jam dengan penyampaian materi. Jika nanti ada pertanyaan pun kita akan eh, sampai di pukul 10.30 waktu Indonesia. Waktu Indonesia Barat ya, betul. Mari Bapak Erikson, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dipebra. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah mulai menghafal ya aksara-aksara yang disampaikan kemarin ya. Jadi menghafal ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti Bapak Ibu ya, sekalipun memang kita tidak hafal saat ini, tapi karena sering nanti kita temui, kita jumpai dan kita akan pelajari, itu akan menjadi lebih mengingat gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik teman-teman, minggu yang lalu kita sudah memperkenalkan aksara Ibrani dan teman-teman saya minta untuk menghafalnya bentuk nyanyian seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah mempersiapkan atau menghafal atau boleh dinyanyikan atau dilafalkan boleh. Mungkin ada teman-teman yang mau menyanyikannya, silakan teman-teman. Ada Alef Bet Gimel dinyanyikan boleh, tidak dinyanyikan juga disebutkan Alef Bet Gimel Dalet itu boleh. Silakan teman-teman. Kita lah santai nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu memahami gitu ya. Jangan sampai terlewatkan begitu saja, tapi bisa baca, tulis, dan memahami. Siapa yang sudah hafal? Yang sudah oke dibacakan juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya, tapi dilakukan atau disebutkan. Boleh, silakan teman-teman. Jadi dari situ nanti misalnya Bapak Ibu ada kurang tepat dalam penyampaian, pengucapan nanti bisa kita perbaiki. Oke, silakan. Mari Bapak Ibu, jika ada, Saya boleh coba. Kan Bu mari Grace. Ibu Kris. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Faf, Zain, Chet, Tet, Yat, Kaf, Chat, Lamet, Mem, Nun, Samex, Ain, Pei, Sade, Ras, Sin, Taf. Oke, makasih Bu Grace. Mungkin ada teman-teman satu lagi, ya. Ayo teman-teman, nggak usah ragu-ragu atau nggak usah Bapak Ibu takut gitu ya. Takut salah, takut apa gitu, nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Kita belajar kan karena namanya belajar itu pasti ada salah dan dari kesalahan itu ada perbaikan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi orang yang banyak salah itu orang yang paling banyak diperbaiki dan itulah yang belajar begitu. Oke, silakan teman-teman satu lagi. Ibu Lorine, silakan. Saya baru hafal yang di leret pertama aja.
Silakan, nggak apa-apa, Bu. Ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Wow, Zain, eh, Zain, Ket, Tet. Dah, itu aja. oke, Bapak ya. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, mungkin seperti itu ya, satu baris. Hari ini satu baris, besok satu baris, lusa satu baris, ya udah hafal semua gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Mungkin kita agak kesusahan dalam menghafal keseluruhan, nggak apa-apa kita parsialkan gitu ya, menghafalnya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan belajar cara menulisnya ya. Karena dalam apa ini kita harus belajar membaca dan menulis di awal ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan belajar cara menulis ya. Saya akan share screen. Oke. Oke, kita akan belajar cara menulis ya Bapak Ibu ya. Ya, sebelumnya saya akan bacakan doa berkat bagi kita. Barku et Adonai hamepora, Baruk Adonai hamepora leolam paet, Baruk ata Adonai Elohenu melek haolam, asher bahar, banu mikol haamim, penatan lanu et torato. Baruk ata Adonai noten hatora. Oke, kita ingat kembali ya, alfabet Alef Bit Ibrit ya. Itu Alef, Bet, Gimel, Dalet, Ke, Pap, Jain, Het, Tet, Yod, Kap, Kap Sopit, Lamet, Mem, Mem Sopit, Nun, Nun Sopit, Samek, Ain, P, P Sopit, Sade, Sade Sopit, Kop, Res, Sin, Tak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, dalam bahasa Ibrani ada dua dialek ya. Yang pertama itu dialek Askenazi, yang kedua itu dialek Sephardic. Dialek Askenazi itu digunakan oleh orang-orang Yahudi yang perantau ya, seperti mereka di benua Eropa, di Spanyol, di Inggris. Jadi mereka menggunakan namanya dialek Askenazi. Sedangkan dialek Sephardic itu digunakan di tanah suci ya, di tanah Kanaan, di tanah perjanjian gitu ya. Nah, bedanya di mana? Kalau dialek Askenazi ya, ini pap ini itu dibaca wow gitu ya. Nah, itu kalau untuk Askenazi. Sedangkan yang Sephardic dia dibaca pap. Itu ya, itu bedanya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu beda yang sangat mencolok. Kemudian untuk Tet itu untuk dialek Askenazi atau orang Yahudi perantau sering dibacakan dia S gitu. Jadi Beresit dia bacanya jadi Beresis gitu ya. Ya, itu dialek Askenazi. Sedangkan yang kita pelajari saat ini adalah lebih ke dialek Sephardic dari tanah Kanaan atau dari tanah perjanjian itu. Dari situ kita belajar. Jadi untuk pap ini dibaca jadi pap bukan wow. Tapi wow juga nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak masalah, hanya beda dialek gitu ya. Kalau ini nanti pap, ini kan kalau nilai gematriannya 6 ini ya Bapak Ibu ya. Ini pap. Jadi kalau nanti ada seperti ini, wow, 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 itu kan apa namanya? Kalau untuk apa website.
Tapi kalau dikasih nanti 6, 6, 6, itu apa lambang yang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dikasih nanti seperti ini, pap, pap, pap. Kalau ini lambang apa Bapak Ibu? Kalau ini website, kalau ini lambang antikris, kalau ini pap, 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 lambang apa itu? Monster energi, Pak. Iya, monster ya. Di stiker-stiker itu ada monster gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita harus paham gitu. Wah, ini ada 6666 ini. Ini pap ini. Ini hubungannya ke WW, hubungannya ke 66, hubungannya ke monster gitu ya. Ya, jadi kita memahami ada kode-kode yang sering dalam stiker-stiker yang kita tidak pahami, tapi sesungguhnya itu asalnya dari ini ya, dari Ibrani aksara-aksaranya seperti itu ya, atau kode-kodenya gitu ya. Jadi kita tidak terlalu kaku. Kalau 666 itu apa antikris, tapi kalau www itu kan website gitu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Alef, Bet, Gimel, Dalet, Ke, Kaf, Jain, Het, Tet, Yod, Kaf, Kaf Sopit, Lamet, Mem Sopit, Nun Sopit, Samek, Ain, P Sopit, Sade Sopit, Kof, Res, Sin, Tap ya. Nah, sekarang kita belajar cara menulisnya ya, Bapak Ibu ya. Alef, yang pertama konsonan alef ya. Huruf pertama dari alef Ibrani dan merupakan konsonan serta tidak dibunyikan. Jadi ini konsonan. Jadi seluruhnya aksara Ibrani itu adalah konsonan, tidak ada vokal ya. Jadi itu jadi jangan dianggap alif itu jadi a atau alfa ya seperti alfa dalam Yunani, tidak. Alif itu dia konsonan ya. Jadi dalam transliterasi penyalinan huruf dari huruf Latin, aksara ini ditulis dengan tanda kutip ya, tanda kutip seperti ini ya. Jadi silent. Harap bedakan aksara ini dengan aksara Latin A atau aksara Yunani alfa. Dua aksara terakhir ini merupakan vokal sedangkan alef merupakan konsonan ya. Jadi alef itu adalah konsonan ya. Ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam aksara Ibrani tidak ada vokal tapi dia semuanya konsonan ya. Oke, sekarang cara menulisnya. Bapak Ibu sudah dikirimkan untuk apa? Kertas lembaran cara penulis ya. Sudah diterima ya. Jadi cara menulisnya nanti kita akan sesuai dengan garis-garisnya itu Bapak Ibu tulis ya. Oke, sekarang kita buat cara penulisannya. Untuk alef. Jadi tulisannya 3 goresan ya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. 3 goresan untuk alef. 1, 2, 3. Jadi Bapak Ibu silakan ditulis yang di lembaran itu. Kalau misalnya lembarannya belum ada, Bapak Ibu boleh tulis di buku tulis ya. Nah, jadi Bapak Ibu biasakan menulisnya dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri ya. Alef. Ini alef. Jadi sambil ditulis sambil diucapkan alef gitu ya. Alef gitu ya. Alef minimal Bapak Ibu tulis itu 5. Lebih 10 bagus ya supaya lebih cepat menghafalkannya. Alef gitu ya, cara penulisannya ya. Dia dari kanan ke kiri, biasakan dari kanan ke kiri ya. Alef ini, alef ini ya, alef Bapak Ibu usahakan minimal 5, 10 lebih bagus ya.
Jadi supaya lebih biasa. Oke. Itu untuk alef ya, aksara alef. Sekarang bet ya. Bet ya. Dia kalau tanpa dages dia jadi P, ada titik di tengah itu jadi B. Itu ya. Dibunyikan dua cara, B dalam papa dan P dalam pisah. Jadi satu dages. Jadi ini titik yang di tengah ini namanya dages. Ya. Titik di tengah itu namanya dages. Menandakan huruf itu bunyikan B, sedangkan jika dagesnya itu tidak ada, maka menandakan huruf itu dibunyikan P. Ya, transliterasinya P ya. Jadi jika aksara bet merupakan awalan dari satu kata, maka bermakna preposisi ya. Biasanya kalau B di depan satu kata, biasanya dia bermakna preposisi atau kata depan. Diterjemahkan dengan di, pada, kepada, atau di tengah. Ya. Oke, sekarang cara penulisannya. Ya. Kalau untuk bet, dia dua goresan. Ya, dua goresan. Caranya 1, 2. Nah, gitu ya cara penulisannya. Bet 1, 2. Ya. Penulisannya 1, 2. Itu ya Bapak Ibu ya. Silakan ditulis minimal 5 ya Bapak Ibu ya sambil diperkatakan. Bet. Gitu ya. Bet. Mulainya dari kanan ke kiri ya. Bet. Bet. Ya. Bet. Ya, sambil ditulis ya, diucapkan, diperkatakan supaya lebih cepat menghafal. Bet. Bet. Bet itu dua goresan. 1, 2. Ya. 1, 2. Ya. Goresan. Jadi Bapak Ibu tulis ya. Nanti hasil tulisan yang sekarang ini ya, nanti Bapak Ibu foto, nanti kirim ke grup ya. Nanti tulisan siapa yang paling cakar ayam itu nanti dapat nilai. Ya namanya belajar ya gitu, nggak mungkin langsung bagus, nggak mungkin ya. Jadi tulisan siapa yang paling berantakan nanti gitu ya. Oke, untuk bet sekarang kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Sekarang Gmail. Gmail. Gmail dibunyikan seperti G dalam kata gajah. Jadi transliterasinya dalam Latin itu G ya, Gmail ya. Oke, sekarang kita lihat cara penulisannya ya. Cara penulisannya dua goresan ya. Yang pertama 1, 2 ya. 1, 2. Gmail. 1, 2. Ini Gmail ya. Dari kanan ke kiri. Gmail ya. 1, 2 ya. Gmail. 1, 2. Dua goresan dia ya. 1, 2 ya. 1, 2 ya. Bapak Ibu ya. Minimal 5, lebih banyak lebih bagus ya. Jadi Bapak Ibu coret-coret ya di kertasnya itu. Nanti Bapak Ibu print lagi, kalau tidak ada di buku tulis, Bapak Ibu tulis ya, supaya kita latihan ya. Minimal Bapak Ibu dalam misalnya hari ini, yang diingat cara penulisan alef doang, nggak apa-apa ya. Besok bet ya, besoknya lagi Gmail, besoknya lagi dalet gitu ya. Sehingga nanti dalam seminggu Bapak Ibu nanti sudah bisa lancar nulis gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang dalet ya, aksara dalet ya. Dalet dibunyikan D seperti kata daerah ya, transliterasinya D ya. Sekarang cara penulisannya ya, kita lihat cara penulisannya. Cara penulisannya sama dua goresan ya. Perhatiin 1,
dua. Itu ya. 1, 2. Itu ya. Ini dalet ya. 1, 2. Itu ya. Dalet ya. Dalet ya. Sambil diperkatakan Bapak Ibu dalet ya. Seperti kita belajar di SD dulu cara menulis atau cara membaca gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kembali ke SD dulu untuk saat ini ya. Dalet itu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. He ya, aksara he. He diucapkan seperti H dalam kata hati. Transliterasinya H. Jika aksara he merupakan akhiran dari satu kata, akhiran itu menjadi kata tersebut berjenis kelamin feminim. Ya, ini sekedar aja, nanti kita dalami lebih lanjut ya. Bandingkan dengan kata H dalam bahasa Arab. Misalnya amin, aminah. Ini amin itu laki-laki, aminah perempuan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau H di belakang itu menunjuk feminim ya, dalam bahasa Ibrani juga. Kalau biasanya ada misalnya kata benda akhirannya ke di belakang itu menunjukkan feminim. Karena dalam bahasa Ibrani itu untuk kata benda, semua kata benda memiliki gender. Baik itu abstrak, baik itu benda mati, benda hidup, semuanya memiliki gender ya. Oke. Jadi misalnya latif itu laki-laki, latifah itu perempuan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mengingatnya gitu ya. Jika he merupakan awalan, awalan itu berfungsi sebagai artikel atau definite artikel ya. Dalam bahasa Inggris itu kata D itu artikel ya Bapak Ibu ya. Jadi dia kalau ada di belakangnya he biasanya dia artikel. Seperti ini contoh ini ini ada apa namanya rumusan untuk definite artikel, dia menjadi namanya bacanya Hasem. Dari kata sem, sem itu nama. Kalau Hasem itu sang nama, ya, sang nama. Jadi Hasem atau sang nama ini sering dikatakan untuk menerjemahkan Adonai atau Yod-Heh-Vav itu ya. Hasem, Adonai itu diterjemahkan dari Yod-Heh-Vav. Oke, sekarang kita lihat cara penulisannya. Ya, Bapak Ibu ya. He. He juga dua goresan ya. Jadi pertama 1, 2. Nah, itu ada celahnya di sini ya Bapak Ibu ya, dia tidak nyambung. 1, 2. He. 1, 2 ya. 1, 2. He. 1, 2 ya. He. 1, 2. Jadi Bapak Ibu tulis ya minimal 5 ya. He. Ya. Itu cara penulisannya untuk he ya. Sekarang kita lanjutkan. Untuk konsonan pap atau waw ya. Jadi kita gunakan pap aja ya. Dibunyikan seperti P dalam kata vaksin, ada yang mengucapkan seperti waw atau warna. Transliterasinya itu P, Victor atau W, whisky. Pengucapan bunyi P dan W ini beraneka ragam dapat dibandingkan bagaimana pengucapan kata Inggris, misalnya kata seven, ini ada P, ada yang mengucapkan seven, ada mengucapkan seven, ada mengucapkan seven, ada mengucapkan seven gitu ya. Ada bahkan mengucapkan seven gitu ya. Jika aksara ini merupakan awalan dari satu kata, maka berfungsi sebagai konjugasi atau kata
sambung, bermakna dan atau juga, ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu kata-kata itu sering digabung. Kadang satu kata itu terdiri dari 3 kata, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oh, ini cara penulisannya gampang ya Bapak Ibu ya. Tinggal satu goresan ya. Jadi goresannya gini aja, gitu ya. Pap, pap, ya, pap, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Zain. Sekarang Zain, ya, Zain. Zain atau Z dibunyikan seperti J dalam zebra, ya. Transliterasinya Z, hati-hati bahwa aksara yang mirip secara bentuk Zain itu pap, ya. Jadi pap dengan Zain itu hampir mirip, ya Bapak Ibu ya. Sekarang cara penulisannya, ya. Kalau pap tadi satu goresan, ya, Jain itu 2 goresan. Jadi 1, 2. Itu ya. 1, 2. 1, 2. Jain. Atau sering juga ditulis gini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Sering juga seperti itu ya. Seperti angka 7. Itu ya. Zain. Ya. Zain. 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 Ya. Zain. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang aksara head, ya, head. Head dibunyikan dalam tenggorokan seperti Anda melafalkan bak, ya. Head, gitu ya. Aksara ini termasuk guttural letter, ya. Jadi the guttural letter itu ada alef, ke, head, ain, dan res, ya. Jadi alef, ke, head, ain, dan res. Artinya suaranya pembunyiannya di tenggorokan, ya. Head, head, ain, he, head, ain, res gitu. Alef, dia di tenggorokan dia. Alef itu gacrol ya Bapak Ibu ya, aksara gacrol. Sekarang cara penulisan head ya. Sekarang kita tulis ini 2 goresan sama seperti he ya. 1, 2. Kalau head tadi dia ada celanya ya, ini seperti ini. Kalau head dia nyambung. Itu ya. Head, head ya. Head ya. Head ya. Head ya. Head ya. Jadi ditulis ya Bapak Ibu ya, berulang-ulang. Oke. Oke, kita lanjut. Sekarang tet ya. Tet dibunyikan seperti T untuk kata tabut ya. Transliterasinya T ya. Sekarang cara penulisan tet. Cara penulisan tet itu dia satu goresan ya. Caranya seperti ini Bapak Ibu ya, perhatiin. Gini, 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 gini ya. Tet. 1, 2, 3, 4. Tapi dia satu goresan ya. 1, 2. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tet. Nah, gini ya. Tet. Ya. Tet.
ya. Tet, tet, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi gampang sekali goresan dia ya. Sekarang kita lanjut ke aksara berikutnya. Sebentar, saya hapus dulu. Yod, ya. Ini aksara terkecil ya. Ini paling gampang ya Bapak Ibu ya. Yod. Dibunyikan Y seperti dalam ya. Transliterasinya Y. Ya, jika aksara yod ditambahkan pada akhiran sebuah kata, maka itu bermakna dari ku. Ku ya, punyaku ya. Ku, aku melakukannya gitu ya. Jadi itu kalau dia ada aksara yod di belakang, hirik yod gitu ya. Oh, ini gampang Bapak Ibu ya. Hanya koma aja gitu ya. Ya. Ini yang dimaksud satu yota gitu ya, yot ya, yot. Ini paling gampang ini yot. Satu satu titik gitu ya, satu yot, yota ya, yot ya. Gampang ini ya. Oke. Sekarang kap. Kap ya, pembunyiannya dua ya. Kalau dia ada titik di tengah ini namanya dages, dia menjadi K. Sedangkan tanpa dages dia KH. Gitu ya. Dibunyikan dua cara ya. K dengan K. Itu ya. Sekarang kita melihat cara menulisnya. K. Cara menulisnya seperti C. Terbalik. Jadi gini aja Bapak Ibu ya. Satu goresan. Kap. 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 Ya. Kap. 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 Ya. Seperti C terbalik ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Kapsopit ya, kapsopit. Jadi kalau ada namanya sopit itu digunakan hanya di akhir kata ya. Kapsopit di akhir kata ya. Jadi dia tidak digunakan di depan dan di tengah. Kalau di depan dia hanya menggunakan aksara biasa, tapi dia untuk sopit ini dia hanya digunakan di akhir kata ya. Cara penulisannya dua goresan tapi dia panjang ya Bapak Ibu ya. Satu, dua. Ya. Kalau dalet tadi seperti ini dia sama, tapi kalau kapsopit dia panjang. Kakinya lebih panjang. Ya. Misalnya seperti ini ya. Ini dalet kapsopit. Ya. Jadi kalau kapsopitnya kakinya lebih panjang ya. Satu, dua. Satu, dua. Ya. Satu, dua. Sedangkan dalet dia pendek. Gitu ya. Sekarang lamet. Ya. Lamet dibunyikan seperti L dalam kata lada. Transliterasinya L. Dan jika aksara ini merupakan awalan dari satu kata, ya, maka bermakna kepada atau untuk atau buat atau bagi dan sebagainya ya. Lamet dia termasuk preposisi juga ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita cara penulisannya ya. Cara penulisannya perhatiin Bapak Ibu ya. Satu, terus ke kanan, terus masuk sedikit ke bawah, terus lengkungkan. Nah, gitu ya. Satu, ke kanan, turun sedikit, gini ya. Itu namanya lamet ya. Satu, dua, turun, lengkungkan. Itu ya, itu lamet.
Satu, kanan, turun, lengkungkan. Itu ya. Satu, kanan, turun, lengkungkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Gampang ya. Satu, dua, tiga. Ya, satu goresan dia. Ya. Satu, dua, tiga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu lamet. Ya, lamet. Ya. Silakan ditulis Bapak Ibu ya. Minimal 5. Gitu ya. Lamet. Ya, lamet. Ya, lamet. Ya, lamet. Itu ya. Oke, sekarang mem. Mem ya. Mem dibunyikan seperti M dalam kata makan, transliterasinya M. Mem sopit atau mem akhiran itu di akhir kata. Bentuk huruf mem yang digunakan pada akhir kata dan pengucapannya tidak berbeda ya. Sekarang kita langsung ke cara penulisannya. Mem. Cara menulis mem dari sini ya Bapak Ibu perhatiin. Satu, gini, terus ini, terus ada tanduknya. Gitu ya. Yang pertama, satu, gini, terus ini, terus ada tanduknya. Gitu ya. Mem. Satu, gini, ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mem. Mem. Satu, ini pakai tanduk. Ya. Satu, ini. Sekarang untuk mem sopitnya, dari sini nulisnya seperti ini. Satu, turun, terus bikin kotak, naik ke atas. Itu ya. Satu, mem, ini, naik ke atas. Itu mem ya. Mem sopit ya. Satu, dua, tiga. Nah, gitu ya. Mem sopit. Satu, dua, tiga, empat. Ya, mem sopit. Ya, mem sopit. Ya, itu mem sopit ya Bapak Ibu ya, bentuk kotak. Kalau mem di awal dan di akhir, maaf, mem di awal dan di tengah, dia dari sini seperti ini tadi, langsung gini. Ya, nah, Bapak Ibu di buku tulis silakan ditulis. Kalau udah di print atau di fotokopi yang kemarin, di situ dicoret-coret ya. Nanti difotokopi lagi, dicoret-coret lagi, nggak apa-apa ya Bu, Bapak Ibu ya, latihan. Oke, sekarang kita ke aksara selanjutnya. Nun, ya. Nun dibunyikan N dalam kata nasi, transliterasinya N. Nun sopit atau nun akhiran. Bentuk nun digunakan pada akhir kata, pengucapan, dan tidak berbeda. Itu untuk nun sopit ya. Sekarang cara penulisannya. Cara penulisannya, kalau pap tadi gini, ya Bapak Ibu ya, tinggal dikasih sepatu. Ini ya, itu ya, nun ya. Kalau pap tadi seperti ini, tinggal dikasih gini. Ya, nun. Nun. Ya, nun. Ya, nun. Ya, nun. Nah, sekarang nun sopitnya, dia kakinya dipanjangin ya. Kalau nun tadi seperti ini, ya, sekarang nun sopit itu dilepaskan aja kakinya, diluruskan. Tadi dia bengkok ke depan, sekarang diluruskan gitu ya. Nun, nun sopit, nah dipanjangin kakinya. Nun,
Nun sopit, dipanjangin kakinya. Nun sopit, kakinya dipanjangin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Samek, ya, samek dibunyikan S dalam kata sama. Transliterasinya S, ya, sama. Sekarang cara penulisannya. Samek, cara penulisannya. Ini seperti O, ya Bapak Ibu ya. Jadi penulisan samek itu O. Jadi tulisannya seperti ini aja. Nah, ini samek, ya. O, ya. Samek. O, samek. Ya, bulat saja gitu ya Bapak Ibu ya. Bulat saja itu samek. Gitu ya. Bulat, samek. O atau samek gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Ain ya. Ain. Ain aksara ini tidak dibunyikan sama dengan alef tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi transliterasi dalam aksara Latin itu tanda koma di atas ya. Jadi Bapak Ibu kalau untuk alef ini ya, alef dia tanda koma seperti ini ya. Tapi kalau ain dia tanda komanya terbalik gitu ya. Ini alef, ini ain gitu ya komanya. Komanya itu seperti ini. Kalau alef dia seperti ini komanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau untuk transliterasinya untuk Latin seperti itu perbedaan alef dengan ain ya. Sekarang cara penulisan ya. Cara penulisannya seperti aksara Y gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi satu udah gini. Ain. Satu kayak aksara Y dia. Ain. Satu, dua. Itu ya. Satu, dua. Ya. Satu, dua. Ya. Satu, dua. Ya. Satu, dua. Satu, dua. Ain. Oke. Ditulis minimal 5 ya Bapak Ibu ya. Supaya lebih cepat menghafalnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang P ya. P kalau dia ada P tanpa titik di tengah dia F ya. P ada titik di tengah jadi P. Kalau ini sopitnya di akhir ya. Di akhir. Oke, sekarang kita langsung ke cara penulisan. Cara penulisan P ya. Ini agak apa ya? Agak penulisannya agak berbeda. Jadi seperti ini. Bapak Ibu tadi sudah nulis kop. Ini kop ya. Nah, sekarang dia bikin seperti ini. Nah, itu P ya. Nah, jadi gini juga seperti kop baru terus dari bawah ke atas. Itu ya. P jadi gini kop baru dari sini naik ke atas. Itu P. Kop ini naik ke atas ya. Terus kop terus ini naik ke atas ya. Kalau untuk skop apa maaf pesopit ya. Pesopit gini aja Bapak Ibu ya. Ini kakinya dipanjangin. Nah, seperti itu ya. Kakinya dilurusin
caranya sama. P sopit. P sopit. P sopit. Ya. Jadi gampang ya Bapak Ibu ya. P sopit ya. Ini P sopit. Itu ya. P sopit. Nah, ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cara nulisnya. Oke, sekarang kita lanjut. Sade, ya, sade dan sade sopit. Sade pengucapannya dia TS, ya, transliterasinya TS. Nanti kalau dia di depan satu kata, dia di transliterasinya jadi S, itu kalau enggak Z, gitu ya, Bapak Ibu ya. Sade. Sekarang kita cara penulisan sade, ya. Nah, perhatiin Bapak Ibu ya, sade. Satu garis miring dulu, ini baru ini. Itu ya. Jadi dua goresan. Satu gini terus gini ya. Satu, dua, tiga. Sade ya. Sade. Satu, dua, tiga ya. Satu, dua, tiga. Itu sade. Satu, dua, tiga ya. Satu, dua, tiga. Sekarang sade sopit. Sade sopit kakinya dipanjangin ya. Jadi Bapak Ibu biasanya yang sopit-sopit itu dipanjangkan kakinya gitu ya. Kecuali mem ya, yang lainnya itu kakinya dipanjangin seperti ini ya. Ini terus dilurusin kakinya. Jadi seperti Y gitu ya. Jadi kalau sade biasa seperti ini, tapi kalau sade sopit kakinya dilurusin. Jadi gini ya. Sade. Ini sade. Sade sopit. Ya. Sade. Sade sopit. Itu ya. Sade. Sade sopit. Itu ya Bapak Ibu ya. Seperti Y. Jadi gampang. Sekarang kita lanjut. Kof. Ya. Kof. Kof pengucapannya seperti Anda melafalkan ciu. Ya. Kof. Ya. Oke, kita langsung aja ke penulisan. Ya. Cara penulisan kof. Ya. Caranya, perhatiin Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Itu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu ya. 1, 2, 3, 4. 1, maaf. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi perhatiin Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau lamet tadi 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Lamet. Jadi yang ininya jadi dipindahin ya. Ini, yang tangkainya ini dipindahin ke bawah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk lamet dia kan dari atas ini. Sedangkan kalau untuk top dia gini. Yang kakinya yang di atas ini pindah ke bawah. Itu ya. Jadi lamet sama kop ini aksara panjang, aksara yang terbesar lah gitu ya. Ya. Jadi kop seperti ini, kop seperti ini, kop seperti ini. Itu ya. Kalau lamet kakinya di atas, nah, itu ya. Jadi ada mirip-miripnya cara penulisannya.
Oke, sekarang kita lanjutkan. Rest, ya, rest. Rest pengucapannya seperti Anda menghafalkan R atau rasa, ya. Sekarang cara penulisannya gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau dalet, dalet dia dua goresan. Ini satu, dua, gitu ya. Sedangkan rest dia satu. Jadi gini aja. Rest. Restnya gini aja. Ya. Rest dia satu goresan. Ya. Rest itu satu goresan. Sedangkan dalet dua goresan. Nah, gitu ya. Nah, rest itu satu goresan. Itu bedanya. Karena mirip ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk membedakannya, kalau dalet dia ada sudutnya, gitu ya di sini. Tapi kalau rest tidak, dia melengkung. Gitu ya. Rest, rest. Nah, kalau dalet dua goresan. Dalet dua goresan. Rest satu goresan. Ya. Rest satu goresan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gampang ya. Untuk menulis gampang ya. Sekarang huruf terakhir. Huruf terakhir kedua maksudnya ya Bapak Ibu ya. Shin ya, shin. Dibunyikan dengan dua cara, shin, sh dalam syukur dan s untuk kata sabar ya. Jadi shin titiknya di kiri dia s, titiknya di kanan dia sh atau sy. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ya. Oke, sekarang kita langsung ke cara penulisannya. Shin. Oke, perhatiin Bapak Ibu ya cara penulisannya. Jadi gini ya. Bikin dulu seperti U. Ini U, terus tambahin gini. Udah sin, gitu ya. Bikin dulu seperti U, tambahin sini, udah shin. Bikin seperti U, tambahin gini, udah shin. Itu ya Bapak Ibu ya. U, garis gini, shin. Ini, shin. Ya. Ini, shin. Ya. Gampang ya Bapak Ibu ya. Tulis U aja dulu, aksara U Latin, gini baru shin. Oke, sekarang terakhir. Tap, ya tap. Pengucapan seperti Anda melafalkan tarian. T, tap. Ya. Cara penulisannya. Cara penulisannya. Bapak Ibu, gini, rest dulu, baru gini buat kakinya. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau head dia seperti ini, ya. Kalau tap dia seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada kaki kaki sepatunya gitu ya. Ada sepatunya gitu ya. Tap seperti ini ya. Tap. Kalau head dia seperti ini. Kalau tap dia seperti ini. Ya. Head ini tap. Head ini tap. Head ini maaf, tap ini head. Oke. Bisa ya Bapak Ibu ya, gampang ya. Oke. Oke. Sekarang kita oke, teman-teman
Sekarang hasil tulisannya boleh diperlihatkan di layar ya. Oke, teman-teman yang sudah menulis tadi coba perlihatkan di layar. Oke, ya. Ini tulisan dari Pak Jeki. Wah, mantap Pak Jeki ya nulisnya. Oke, makasih Pak Jeki. Terus ini Ibu Marta. Wah, mantap ditulis di apa ya? Gak apa-apa Bu, yang penting ditulis dioret ya. Makasih buat apanya tulisannya ya. Terus teman-teman yang lain? Pak Diki. Oke. Ya, mantap. Kelihatan warna merah ya, Bapak Ibu ya. Teman-teman yang lain yang sudah menulis? Ibu Yuliana, ya. Oh, ya, ya, seperti itu ya. Mantap ya. Ya, ditulis minimal 5 ya Bapak Ibu ya. Ya, ya, mantap. Oh, jadi dibuat seperti buku ya. Oh, ada buku khusus ya untuk Ibu Yuliana ya. Ada buku khusus untuk nulis ya. Mantap ya. Oke, terima kasih ya. Terus teman-teman yang lain, ada lagi teman-teman yang lain? Oh, ini Ibu Monike ya. Oh, ini. Wah, itu mantap. Wah. Jadi nggak perlu 2 kali kita belajar ya Bapak Ibu, udah bisa menulisnya, udah apa namanya? Udah lancar gitu ya. Tinggal latihan saja ya Bapak Ibu ya. Oke, makasih buat teman-teman. Ini Bu Ari ya, Pak Ari. Pak Ari. Oh, iya. Oh, iya, mantap. Bisa bisa. Tapi mulainya dari kanan ya Pak Ari ya. Di kanan ya. Mulai dari kanan terus nanti supaya terbiasa ya. Jadi mantap itu. Oke, terus teman-teman yang lain, ada lagi teman-teman yang lain? Pariama, Ibu Pariama ya. Ibu Pariama. Oh, oke. Ibu Pariama. Ini Mantap. baru Pak, saya ketinggalan loh Pak, baru ini masuk, nggak tahu info. Oh ya. Iya. Oh iya. Ya hari ini nggak apa-apa Bu. Yang kemarin kan kita apa sejarah ya, mengenal Iya, sejarah iya. gitu ya, Oke dan Pak, makasih mengenal Pak. aksaranya gitu ya. Jadi nggak apa-apa latihan saja, latihan Bu, latihan nanti untuk apanya ya. Baik Pak. Oh Pak Arifin. Oh ya, Pak Arifin ya. Makasih. Ya. Ibu Lorine. Oh, ini lagi apa? Lagi dulu. Oh Ya, ya, tunggu. Dalam kesibukan juga tetap belajar ya. ya. Iya, makasih. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke ya. Jadi penulisannya sudah apa semua ya? Sudah bisa semua. Oke, sekarang kita apa lagi ya? Menulis lagi. Sebentar. Akan share screen dulu. Atau ada teman-teman yang bertanya mengenai penulisan ini tadi? Ada yang bertanya mengenai penulisan ini? Pak, arti sofit itu apa Pak? Sopit itu di akhir ya. Penggunaan aksara itu di akhir kata gitu ya. Oh, Sopit.
Pak izin Pak. Ya, silakan. Bu. Pak ini ketika dalam bentuk kalimat gitu Pak, misalnya kan kita nggak bisa membedakan apakah dia 2 goresan apa 1 goresan gitu Pak. Nah itu gimana cara supaya kita tahu bahwa dia yang dimaksudkan itu misalnya kalimat A misalnya gitu Pak, kalimat misalnya makan gitu Pak. Kan misalnya nggak tahu kita apakah dia pada saat menulis itu 1 goresan atau 2 goresan karena ada beberapa huruf yang mirip, saya lihat mirip gitu Pak. Ya gimana tuh Pak? Oke. Kalau itu nanti lama-lama bisa dibedakan kalau kita tetap latihan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau latihan nulis nanti pasti bisa membedakan itu ya. Jadi seperti ini gitu ya. Nanti bisa kita bedakan itu. Tenang aja Ibu. Oke, ada lagi? Nanti kalau kita semakin apa nanti bisa kita semakin peka dalam tulisannya itu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Pak, iot itu dan kaf itu bedanya gimana tadi Pak? Pak? Iot dengan kaf kan mirip banget itu Pak. Satu Iot. kecil satu besar ya Pak. Yo, ini maksudnya. Iot. Bukan. Kalau yot itu koma, Yang Bu. Ini Oh, yot. itu koma ya Pak ya? Iya. Oh, iya ya. Kalau kaf itu lebih panjang gitu ya Pak? Kalau kap itu kan kalau dalet ini ya. Kalau Ya. kap dia lebih panjang. Gitu Oh, ya. iya. Di apa itu kan ada garis-garisnya itu ya, ada ukuran-ukurannya ya. Oh, pakai ukuran. Iya Pak ya, pakai ukuran. Di lembaran tulisan itu kan ada dibuat itu apa ukuran apa garisnya gitu ya. Kebetulan saya belum dapat Pak. Oh, belum dapat ya? Nanti dikirim. Bro. Pak, tolong saya diperlihatkan sekali lagi definisi mem yang ada pertama Bapak tadi. Mem dengan mem sopit ya. Ya, mem. Keterangannya mem ya. Mem. Setelah lamet ya. Mem. Oke, terima kasih Pak. Ya, mem sopit cara penulisannya. Ya. Pak dosen, ada pertanyaan di kolom chat. Ada dua. Mungkin saya bacakan. Dari Pak Joko yang ada di Bekasi. Dia bertanya, Pak, apakah sofit itu huruf mati akhiran kata? Oh, tidak selalu ya. Nanti ada misalnya eleika. K itu kan kap sopit dia di belakang. Tapi dia dikasih nanti ada nikut. Enggak selalu dia Enggak selalu dia itu syllables atau suku kata tertutup. Tidak selalu ya. Tidak selalu dia suku kata tertutup gitu ya. Tapi K bisa nanti dibacakan itu. Contohnya kita lihat sebentar ya. Ada nggak di apa ini contohnya ya? Contohnya di doa. Kita lihat doa dulu ya. Kalau dia untuk apa, dia seperti ini, dimatikan. Ini kan hamepora, itu kap sopit ya. Tapi kalau dia di apa nanti, dia digunakan. Di sini nggak ada ya contohnya ya. Dia ada digunakan itu nanti, Pak. Jadi nggak selalu dia huruf mati atau dimatikan ya, tidak. Tapi dia akan dibunyikan, tetap dia sesuai dengan apa. Kayak gini, contoh, oh gitu kan ya. Ke Elohika Hinu. Jadi dia bukan mati, bukan selalu mati dia tidak ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Pak di kolom chat yang ada pertanyaan yang kedua dari Ibu atau Bapak ya, Angelus. Dia bertanya, menulis jot dan alif di dalam buku tulis itu di tengah baris atau di bagian atas baris Pak dosen?
Oke, untuk yang apa kemarin itu lembaran tulisan itu sebentar saya lihat dulu file saya di sini ya, bisa nggak saya tampilkan ya. Lembaran tulisan latihan. Atau Pak di Pebra bisa di chat di apa di kolom apanya itu lembaran yang kemarin itu supaya bisa saya buka. Soalnya saya lupa di mana filenya lagi nih. Ada di grup, Pak. Di grup, kalau di grup saya belum masuk Bu Ayu. Maksudnya Iya. bisa di apa di chat supaya saya buka file saya lupa taruh di mana. Oh, saya kirim ke Bapak ya. Oh boleh boleh. Supaya bisa saya share sama teman-teman ya cara apanya itu penulisannya itu ya. Oke, ada lagi teman-teman sambil menunggu boleh saling apa bertanya sebelum kita lanjutkan. Untuk penulisan Yahweh, Yod, oke, terima kasih. Yod he pap he itu ya Pak Bu. Sebentar ya tadi penulisannya. Oh Bu, maksudnya Bu yang satu lagi Bu Ayu yang lembaran yang ada 9 lembar itu ya. Yod, Yang panduan belajar menulis itu, Pak ya. Iya, yang apa latihan dia, yang latihan menulis. Iya, sudah saya kirim, Pak. Panduan Kirim belajar lagi. menulis itu. Kalau ini yang ada apanya itu Bu Ayu, yang ada garis-garisnya itu. Itu apa yang saya kirim di kolom chat, Pak? Yang Sebentar. maksud Pak. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sambil download apa ini, apa namanya, cara penulisannya.
Oh ya maaf, belum ternyata di unmute tadi, maaf. Sekarang kita menulis lagi. Jadi caranya Bapak Ibu menulisnya mulai dari alef itu bentuknya nanti apa namanya bentuk piramid gitu ya. Jadi misalnya gini ya, alef ya, terus ditulis alef bet, terus turun ke bawah lagi alef bet gimel, terus alef bet gimel dalet itu ya. Jadi ditulis alef bet gimel dalet he itu ya. Terus lanjut lagi alef bet gimel dalet he pap itu ya. Nah, kalau ini tulisnya di buku tulis ini Bapak Ibu ya. Nah, terus lanjut lagi alef bet gimel dalet he pap zain ya. Terus lanjut lagi alef bet gimel dalet he pap zain het gitu ya. Jadi seperti itu sampai nanti ke aksara terakhir ya. Oh, saya lihat dulu catatannya lagi ya. Saya belum bisa download ini. Ya sambil dilanjutkan ya Bapak Ibu ya. Tulisannya. Mana ya? Jadi ditulis dia bentuk piramid ya Bapak Ibu ya. Kalau ini nggak bisa saya apa ya tulis ya. Bentar. Oke. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya, seperti yang tadi. Ini lembaran tulisannya. Jadi Bapak Ibu tulis alef ya, terus di bawahnya alef, bet, terus bawahnya lagi alef, bet, gimel, itu ya. Alef, bet, gimel, dalet, ya. Terus
alef, bet, gimel, dalet, gitu ya Bapak Ibu ya. Dilanjut, ini untuk apa? Memperlancar kita. Nanti juga kita langsung bisa membedakan mengenai he dan het gitu ya. Mengenai dalet dan res gitu ya. Alef, bet, gimel, dalet, he, pap, ya. Terus alef, bet, gimel, dalet, he, pap, jain. Itu ya. Terus alef, bet, gimel, dalet, he, pap, jain, het. Itu ya. Terus lanjut lagi. Alef, bet, gimel, dalet, he, pap, jain, het, tet. Itu ya. Alef, bet, gimel, dalet, he, pap, jain, het, tet, yot. Itu ya. Jadi supaya sambil menulis sambil menghafalkan begitu Bu ya. Bapak Ibu ya. Alef, bet, gimel, dalet, he, pap, jain, het, tet, yot, kaf ya. Dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ditulis sampai tab nanti ya, sampai alef, bet, gimel sampai tab. Jadi dia model apa namanya piramida atau model segitiga gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Ada Mari Bapak pertanyaan? Ibu, jika ada Silakan. pertanyaan atau bingung atau saat ini sedang latihan menulis, Iya, latihan sepertinya baru menulis. latihan menulis Pak ini Pak. Pak, Konsentrasi yang menulis Pak. absorptif itu ditulis juga ya Pak? Gimana? Iya, semuanya. Yang Supaya absorptif itu ditulis juga? iya, ditulis saja supaya memperlancar Bapak Ibu gitu ya. Supaya lancar nanti apa dalam penulisannya. Oke. Sekarang aksara mana yang paling sulit ditulis? Aksara yang paling sulit ditulis apa? Apa semuanya gampang ditulis? Di antara aksara ini, aksara mana yang paling susah? Lamet, Pak. Aksara Pak. Lamet. Ya. Oke. Aksara lamet ini kan ini ya. Betul ya. Jadi kalau dia susah, Bapak Ibu langsung tulis 20 kali. Ini 1, 2, 3. Nah, ini ya. 1, 2, 3 ini.
Ya, 1, 2, 3 ini. Ini kalau mana yang susah tulis berulang-ulang ya. ya, Jangan mau siap, kalah dengan betul. kesusahannya itu ya, Bapak Ibu ya. Siap, siap. Jadi 1, 2, 3 ini lamet. Ini paling susah ini. Paling susah, paling ini sering. Nanti Bapak Ibu ini nanti aksara lamet ini nanti menjadi aksara terbaik atau aksara terindah dalam tulisan Bapak Ibu. Ya, itu ya. Ya, Misalnya lamet. ini Ini Bapak Ibu lamet dan usahakan alif. iya, tulis saja berulang-ulang Bapak Ibu ya. Jadi jangan mau kalah dengan kesusahan dia gitu ya. Saya nggak mau Ya, kalah dengan kesusahan dia. Termasuk siap. kop ini juga ya. Kop ini tulis saja berulang-ulang. Memangnya kenapa gitu ya. Saya nggak mau kalah dengan kesusahan-kesusahan ini. Saya tegar gitu ya Bapak Ibu ya. Tulis saja berulang-ulang. Pak, bedanya yod sama kaf itu panjang pendek ya, Pak? Pak, Yod dengan kap. yod Oh sama kaf ini. itu panjang sama pendek aja ya, Pak? Kalau yod dia seperti ini ya Bu. Kalau kap dia C. C terbalik. Oh, kaf C terbalik ya, Pak? Iya. Oke, berarti yod itu seperti koma ya, Pak? Iya, kalau yod itu seperti koma. Oh, oke, Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Sambil ditulis ya, mana yang paling susah itu diusahakan tulis. Lah sambil cari dulu yang apa kemarin itu lembaran latihan itu ya. Ya, Bapak Ibu di kolom chat juga sudah ada di share link absensi bagi Bapak Ibu yang sudah latihan bisa mengisi link absensi di kolom chat. Oh iya, iya Bapak Ibu ya sambil apa ya. Nanti saking asiknya menulis lupa absen. Jadi berikan waktu absen. Bapak dosen menginfokan kita sudah pukul 9.30 begitu ya. Mungkin 30 menit lagi kan kita masuk kelas Yunani begitu. Kan saja. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu nanti itu tulisan itu apa namanya latihan menulis itu dilatih di rumah ya. Nanti saya carikan dulu lembaran apa ya tulisannya itu sama ukuran-ukurannya itu. Yang Ibu Ayu tadi kirim itu bukan itu ya, ada satu lagi Bu Ayu itu. Tapi nanti saya cari, nanti saya kirim ke Bu Ayu, nanti Bu Ayu nanti yang share di grup ya Bapak Ibu ya. Jadi latihan terus ya. Nanti minggu depan kita membaca ya, belajar membaca ya. Oke. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak di Pebra. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima Bapak kasih, dosen yang sudah Pak menyampaikan dosen. materi. Terima kasih, Eh, Pak dosen. Ingat, ya teman-teman jangan lupa latihan menulis terus 1 minggu ini dan menghafal karena minggu depan kita juga akan belajar tentang mengucapkan mulai mengucapkan kata-kata huruf Ibraninya gitu ya. Terima kasih Pak dosen untuk materi perkuliahan pada malam hari ini. Saya mengingatkan teman-teman jangan lupa mengisi absen
pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang kedua. Dan bagi teman-teman yang mengikuti kelas Yunani 1, nanti kita bisa masuk di bisa stay atau bisa keluar nanti masuk lagi di jam Yunani. 10 waktu Indonesia Barat gitu. Dengan Bapak pengajar tetap nanti dengan Bapak dosen Erikson gitu. Ya, teman-teman, kita akan mengakhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya minta kesediaan Ibu Kris dari Jakarta untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Bisa Ibu Kris? Oke, yuk. Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur kami bisa belajar. Mungkin usia kami berbeda Tuhan, tapi kesempatan yang Kau berikan tetap sama. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami boleh belajar mengenal bahasa yang sesungguhnya, di mana sangat membantu kami ketika kami membaca Alkitab, kami mendapat impartasi dari bagaimana penulisan tersebut ditulis Tuhan, dan kami lebih memahaminya. Kami sungguh berdoa buat Pak Erikson, hikmat marifat-Mu terus memimpin beliau di dalam segala hal, bertambah-tambah kiranya kebijaksanaan daripadamu juga buat seluruh tim kelas yang sudah menyediakan sarana ini buat BBCO. Kami sungguh bersyukur. Biarlah kami terus